Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua. Saya Nur Saidah, CGP Angkatan 7 Kabupaten Nganjuk dari SD Negeri 1 Ngadibiro. Berikut adalah demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik karya saya. Di sini sebagai coach adalah Bapak Guru Aristiawan dan sebagai coachee adalah Bapak Heri Susanto dan saya sendiri sebagai observer. Perkenalkan, beliau berdua adalah fasilitator saya dan pengajar praktik. Ada Bapak Sunawan SPD MPD sebagai fasilitator dan Ibu Desi Ratna SPD sebagai pengajar praktik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berjumpa dalam praktik coaching Bapak sekalian. Sebelumnya saya sebagai pengamat observer di sini ingin mengklarifikasi terlebih dahulu bahwa di sini benar ya Bapak Guru sebagai coach. Ya, benar sekali hari ini. Kemudian Bapak Heri sebagai coachee. Nah, sebelum kita memulai kegiatan praktik coaching pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan indikator apa yang akan saya observasi. Jadi, sesuai dengan rubrik nantinya dalam kegiatan praktik coaching kali ini yang saya amati pertama dalam kegiatan praktik ini yang terlihat yaitu alur tirta, ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Lalu yang kedua kompetensi coaching yang dimiliki oleh seorang coach. Kebetulan di sini Bapak Guru sebagai coach. Kalau boleh saya tahu, kompetensi coaching apa yang ingin panjenengan kembangkan Bapak Guru pada saat pelaksanaan kegiatan coaching hari ini, monggo. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kemampuan yang ingin saya kembangkan yang pertama adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian mindfulness atau kehadiran secara penuh. Dan yang ketiga adalah kemampuan untuk bermitra atau menjadi teman untuk rekan kunci saya. Seperti itu, Bu. Oke, baik. Jadi ada 3 ya Bapak ya, pertanyaan yang berbobot, kemudian kehadiran penuh, serta kemampuan untuk bermitra kepada Poci. Nah, untuk kompetensi ini Bapak, saya mau menanyakan kompetensi mana yang secara aktif dan spesifik yang akan Bapak observasi pada kegiatan coaching kali ini. Ya, jadi kemampuan yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu tentang membuat pertanyaan yang berbobot, Bu. Jadi itu. Oh, begitu. Oke, jadi pertanyaan berbobot ya, Ya. Bapak. Lalu apa indikator ketercapaian dari tujuan kompetensi yang dikembangkan yaitu pertanyaan berbobot tadi, Bapak, yang ingin Ya, jenengan? jadi di sini nanti indikator ketercapaiannya adalah saya mampu untuk membuat sebuah pertanyaan yang berbobot sehingga menumbuhkan keterampilan kreativitas untuk menyelesaikan masalah yang dialami oleh kunci saya. Seperti itu. Baik, Bapak. Untuk menyingkat waktu, saya persilahkan untuk Bapak Ari sebagai coach dan Bapak Heri sebagai coachee untuk melaksanakan kegiatan praktik coachingnya kali ini. Monggo, silahkan. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi Pak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah Pak Aris, sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Luar biasa. Puasanya masih lanjut Pak? Alhamdulillah sudah dapat setengah hari Pak Aris. Alhamdulillah. Tidak kerasa sama sekali ya Pak Heri ya. Oke Pak Heri, terima kasih atas waktu yang telah diberikan dan juga telah datang pada kesempatan kali ini. Oke Pak Heri, pada kesempatan kali ini apa yang ingin kita bahas dalam pertemuan kali ini Bapak? Ya Pak Aris, terima kasih waktunya. Hari ini saya punya masalah Pak Aris. Saya ingin berkonsultasi dengan Pak Aris terkait durasi pembelajaran saya yang saya rasa kurang Pak, kurang maksimal karena keterlibatan saya di luar jam ngajar itu sangat banyak sekali. Jadi harapan saya nanti dari pertemuan ini saya punya solusi bagaimana cara mengatasi supaya saya tuh punya
waktu yang quality time buat siswa saya di kelas saya. Itu Pak Haris. Oh, jadi permasalahan yang akan dibahas oleh Pak Heri hari ini adalah Pak Heri ini merasa bahwa quality time-nya dengan peserta didik masih kurang. Seperti itu ya Pak Heri ya. Iya Nggih. Pak Haris. Menurut Pak Heri ini mengapa kok hal tersebut perlu dibahas secara langsung pada kesempatan kali ini Bapak? Iya Pak Aris, terima kasih. Ya ini memang perlu saya bahas Pak Aris karena ini dampaknya langsung kepada nilai anak Pak Aris. Karena jarangnya durasi saya bertemu dengan siswa saya, itu otomatis berdampak Ya, dengan nilai siswa saya. Itu Pak Aris. iya. Oke, jadi sangat penting ya Bapak ya. Oke, terus harapan Pak Heri setelah kita melaksanakan coaching hari ini apa ya Pak kira-kira Pak? Harapan saya bisa mempunyai cara atau solusi bagaimana supaya nanti saya bisa membersamai siswa saya dalam apa itu waktu yang maksimal Pak. Tidak saya tinggal lagi itu Pak. Oh, jadi Pak Heri di sini nanti akan lebih lebih bisa membagi waktu lagi ya Bapak ya. Iya. Oke Pak Heri. Nah ini sebelumnya mohon izin Pak Heri, ini menurut Pak Heri ini apa penyebabnya Pak Heri sampai saat ini tuh masih belum bisa membagi waktu secara baik atau mungkin quality time-nya itu masih kurang dengan muridnya. Mungkin bisa digali lagi Pak, apa faktor yang menyebabkan itu? Ya Pak Aris, terima kasih. Jadi kenapa sampai saat ini saya belum bisa membagi waktu dengan tugas luar saya? Karena memang saking banyaknya tugas tambahan yang dibebankan kepada saya, Pak. Mulai dari operator, terus organisasi profesi, dan kepanitiaan event-event yang ada di kecamatan. Sehingga hal itu sangat mengganggu saya dalam menyusun pembelajaran di kelas saya, yang secara nggak langsung berdampak kepada kompetensi siswa saya. Oh, jadi dampaknya langsung kepada apa itu peserta didiknya ya Pak ya. Jadi langsung Iya, berdampak terhadap hasil yang dilakukan. Nah, menurut Pak iya. Heri dari angka 1 sampai 10 mana yang dampak yang paling berpengaruh karena akibat kejadian ini Pak Heri? Mungkin bisa Ya. diceritakan Pak? Ya, akibat dari situasi ini saya memandang posisi ngajar saya tuh baru di level 6, Pak. Nah, tapi harapan saya nanti setelah ada acara ini, saya bisa memaksimalkan potensi saya sehingga bisa 8 sampai 9 Pak, harapan saya nanti. Jadi harapannya setelah kegiatan ini Pak Heri mampu merancang sebuah jadwal yang baik, kemudian mampu untuk apa itu untuk mendapatkan quality time yang lebih baik begitu ya Pak Heri ya. Iya, Pak Oke. Aris, betul Terus sekali. solusi apa yang akan Pak Heri laksanakan atau Pak Heri cari untuk mengatasi masalah-masalah tersebut Pak? Mungkin Iya, bisa dijelaskan Pak? Iya Pak Aris, terima kasih. Sebelumnya saya ingin tahu, selama ini kan saya hanya memberikan tugas kepada anak-anak melalui guru PIK. Tetapi ternyata setelah saya amati dari waktu ke waktu, itu kurang efektif Pak Aris. Karena hanya sebagai untuk anak biar tidak kemana-mana, hanya diberi tugas saja tanpa ada refleksi di hari itu. Nah, harapan saya nanti, kalau memang saya diberi waktu untuk berkoordinasi dengan kepala sekolah atau mungkin dengan kecamatan, saya yaitu Pak Aris minta durasi jam tahanan saya itu dikurang sehingga saya nanti bisa fokus kepada peserta didik saya. Itu Pak Aris. Oh iya, jadi menurut Pak Heri itu tadi ya alasannya. Jadi nanti mungkin caranya adalah dengan berkoordinasi dengan semua pihak, termasuk kepala sekolah dan juga kepada rekan-rekan juga untuk dilibatkan dalam proses itu. Nah, menurut Pak Heri ini jika dari angka 1 sampai 10, mana yang menurut Pak Heri itu yang paling dapat dicapai atau yang segera bisa dilaksanakan? Ya mungkin di angka 8 Pak Aris. Ya, oke. Jadi nanti mungkin Pak Heri bisa menumbuhkan apa itu bekerja sama seperti itu, ya Pak Heri. Oke. Nah, dari beberapa solusi yang disampaikan Pak Heri tadi, seperti membuat apa itu jurnal dari anak didiknya, kemudian berkoordinasi dengan rekan sejawat maupun yang ada di kecamatan. Nah, menurut Pak Heri di sini solusi manakah yang menurut Pak Heri ini yang paling efektif untuk mengatasi masalah yang dialami? Iya Pak Aris, terima kasih. Ini sebenarnya saya sudah punya solusi tapi belum saya praktekkan. Gini Pak Aris, di Ya, tempat kami kan guru mapel kan ada dua, yaitu PJOK dan PHI. Itu ya, selama ini kan oke. hanya satu hari itu kan hanya satu minggu hanya satu pertemuan saja. Nah, ini harapan saya nanti untuk mengatasi saya apabila ada tugas tambahan yang sifatnya mendadak. Itu nanti harapan saya untuk guru mapel yang semula satu
kali dalam 1 minggu itu akan saya rubah menjadi 2 kali pertemuan dalam 1 minggu. Sehingga nanti jika sewaktu-waktu saya itu ada panggilan dinas atau tugas tambahan lain, jadi saya bisa mengatur jadwal dengan teman guru mapel. Dan mungkin juga saya akan berkoordinasi Oh, dengan panitia kecamatan atau mungkin yang K3S kalau memang mengadakan acara yang sifatnya penting atau dinas bisa dikerjakan di luar jam dinas saya, Pak Aris. iya, luar biasa Pak Heri ya. Jadi Pak Heri sudah tahu bagaimana cara mengatasinya, yaitu dengan melibatkan rekan ya tadi Pak Heri ya, melibatkan rekan yang berbeda mata pelajaran, kemudian untuk membagi jadwal supaya Pak Heri nanti punya waktu setelah memberikan pembelajaran pada anak didiknya, sehingga nanti waktu di apa itu siang hari atau selanjutnya itu bisa terlaksana. Oke, luar biasa Pak Heri. Nah, menurut Pak Heri, hambatan-hambatan apa yang mungkin akan muncul ketika Pak Heri melaksanakan rencana yang telah disusun itu, Pak? Mungkin bisa dijelaskan, Pak? Ya, Pak Aris, itu yang sering muncul tuh jika tugas tambahnya dalam situasi bos, Pak. Dengan Verso Oh, sendiri, ya. kalau bos itu kan sifatnya kan mendadak dan ada deadline-nya juga. Jadi Iya, betul. tidak bisa kita tunda. Jadi harus hari itu kita juga selesaikan. Jadi saya selama ini masih Iya, kesulitan mengatur jadwal apabila iya. saya ditugaskan untuk membantu operasional bos itu, Pak Aris. Oh iya, jadi kalau ada tugas yang mendadak itu ya Pak ya, yang otomatis Iya, yang terkadang itu buat Pak Heri apa itu kebingungan ya seperti itu ya Pak. Oke, iya, Pak jadi Aris. nanti mungkin solusinya untuk mengatasi hal tersebut mungkin bisa diceritakan Pak agar tugasnya tidak ketika ada tugas mendadak, kemudian Pak Heri itu bisa mengantisipasi, mungkin bisa disampaikan Pak trik-triknya bagaimana. Yang jelas saya akan berkoordinasi Pak dengan pihak Korwil, terutama masalah perbosan Ya, tadi, biar nanti ya. saat ada permintaan-permintaan seperti itu, minimal ada jedanya Pak, ada jarak waktunya. Sehingga kami yang di sekolah yang notabene tugas pokoknya adalah ngajar, kami bisa membagi waktu Pak antara yang tugas pokok dan tugas tambahan saya. Dan mungkin juga saya akan Oke. membentuk sama teman-teman di sekolah saya untuk membuat namanya tim bos Pak. Jadi tidak hanya Oh tergantung ya, pada saya bisa betul. melibatkan dari tim saya untuk mungkin mewakili saya yang sudah satu misi dengan saya. Itu Pak. Iya, luar biasa. Jadi Pak Heri sudah punya program ya untuk Ya, mengatasi hambatan tersebut, yaitu dengan cara membentuk sebuah tim. Oke, luar biasa ya. Bapak. Jadi komitmen Pak Heri untuk mencapai tujuan tersebut itu mungkin bisa diceritakan Pak, cara membentuk timnya itu nanti bagaimana? Monggo Pak, mungkin bisa Iya, diceritakan. baik Pak Aris. Ya mungkin saya akan minta waktu sama KS saya. Saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah dulu, face to face dengan KS. Setelah itu nanti jika disetujui, kami akan keluarkan di rapat dinas sekolahan. Yang tujuannya kami Oh, ingin jadi membentuk langsung sebuah, komitmennya nanti pada saat iya, rapat dinas seperti itu ya Pak. iya, rapat sekolah Pak, Oke, rapat luar sekolah biasa Pak ya. Heri. Nah, Iya. ya, rapat sekolah itu ya. Oke, Pak Heri, kira-kira kapan ini Pak Heri mulai dilaksanakan Ya, kebetulan nih, rencana-rencananya Pak Heri ini oke tadi? Pak Aris, kebetulan ini kan sudah mau akhir apa itu tahun ajaran ya. Insya Allah mungkin nanti di tahun ajaran baru 2023-2024 saya bisa menyampaikan kepada forum rapat sekolah dan mungkin saya juga minta apa itu namanya kesediaan buat teman-teman yang ada di sekolah saya untuk berpartisipasi dalam tim bos ini karena memang bos ini sifatnya harus segera dan segera. Jadi kalau memang ada persiapan tim, istilahnya ada serapannya itu kan nanti kan kita bisa bertukar jadwal. Tidak harus saya yang mewakili itu Pak Aris. Iya, jadi untuk permasalahan pembagian waktu itu akan segera dilaksanakan ya Pak ya, karena memang ini Ya, sudah mau deadline juga sebentar lagi juga sudah apa itu pelajarannya sudah hampir selesai, jadi nanti mungkin bisa dikoordinasi lebih baik lagi. Oke, Pak Heri mungkin yang ingin saya tanyakan bagaimana perasaannya setelah melaksanakan ngobrol-ngobrol ini tadi Pak Heri? Alhamdulillah Pak Aris, setelah sekian lama saya memendam rasa gundah gulana ini, di dalam ruangan ini saya punya sedikit titik cerah Pak Aris, titik terang bagaimana caranya mengatasi permasalahan yang selama ini saya alami. Semoga dari pertemuan ini bisa bermanfaat bagi saya sendiri dan khususnya bermanfaat bagi peserta didik saya dan akan dibuktikan dengan peningkatan kompetensi peserta didik saya Pak Aris.
Ya, luar biasa ya Pak Heri ya. Mudah-mudahan pertemuan kita yang singkat ini bisa bermanfaat dan juga nanti bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik lagi. Terima kasih Pak Heri telah meluangkan waktunya. Luar biasa Pak Heri. Mudah-mudahan selalu sehat dan semangat. Seperti itu Amin. Pak Heri, nggih. Ih, Terima Pak kasih. Aris, Assalamualaikum sama. warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ampun Aris, Bu. terima kasih kepada Bapak Guru Aris selaku coach dan juga Bapak Heri sebagai coachee yang sudah melaksanakan praktik coaching yang luar biasa pada pagi hari ini. Nah, dari hasil observasi atau pengamatan yang saya lakukan pada hari ini, saya akan menanyakan beberapa hal terlebih dahulu kepada Bapak Aris selaku coach, nggih. Yang pertama, apa yang Nggih. sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Nah, alhamdulillah pada kucing kali ini saya sudah mampu untuk menumbuhkan pertanyaan-pertanyaan yang apa itu Bu yang berbobot. Alhamdulillah tadi pertanyaannya mengalir begitu saja sehingga saya mampu untuk menumbuhkan ide-ide dari kucing yang saya saya bersamai tadi sehingga apa yang dikembangkan oleh kucing saya itu bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik untuk memperbaiki eh, apa itu masalah yang dialaminya. Ya, jadi menggali ide-ide dari si Koci tadi, nggih Bapak, nggih? Iya, betul sekali, ya, Ibu. Baik, dari hasil observasi yang saya lakukan pada saat praktik coaching sudah terlihat alur tirtanya, Bapak, yaitu sudah nampak Iya, tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Lalu kompetensi coaching yang jenengan kembangkan tadi, yaitu membuat pertanyaan berbobot, juga sangat nampak sekali. Oke, baik, iya. yang terakhir nih, Bapak Aris, sebagai pertanyaan penutup, kompetensi apa yang ingin jenengan kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan ini tadi? Atau mungkin kompetensi yang ingin panjenengan tingkatkan ke depannya dalam kegiatan coaching selanjutnya berdasarkan pengalaman coaching hari ini? Monggo. Iya, jadi dari hasil pengalaman tadi, yang pertama saya fokusnya kepada kemampuan untuk apa itu sudah pertanyaannya berbobot. Nah, pada kesempatan berikutnya mungkin yang akan saya sampaikan adalah dengan apa itu kemampuan untuk hadir sepenuhnya, Bu. Jadi di sini karena kita metodenya daring dan kebetulan jaringannya kebetulan juga tidak begitu stabil, ya. Jadi nanti mungkin pada kesempatan yang secara live atau secara bersama-sama nanti akan saya lakukan kehadiran secara penuh supaya bisa mendengarkan uh, kunci saya agar mampu melayani untuk mengembangkan diri secara lebih baik lagi. Jadi itu Bu. Jadi yang perlu saya kembangkan adalah kehadiran penuh dan bagaimana cara mendengarkan dengan yang baik. Itu Bu. Oke. Baik, terima kasih untuk Bapak Aris dan Bapak Heri. Pada kesempatan kali ini kita sudah melaksanakan kegiatan praktik coaching. Semoga kegiatan pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, nggih Bapak. Mungkin itu Amin saja ya dari rabbal saya. alamin. Nggih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.